Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarram, alim ulama setempat yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku manajer Dompet Duafa Hong Kong, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay SPDI. Tak lupa kepada sahabat kajian online Dompet Duafa Hong Kong yang kami sayangi. Ucapan pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita di sore hari ini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita nanti syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Para jemaah semua yang kami hormati, karena waktu sudah sore, sebelum acara kita mulai, maka akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sosialisasi media Dede Hong Kong, acara yang keempat mau'idhah hasanah, acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam doa atau penutup. Untuk mengawali acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Yang pertama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, semoga kajian online ini nanti bisa lancar, tiada halangan suatu apapun. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Zulia Zuhari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا فمن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran telah selesai. Semoga bermanfaat khususnya yang membaca dan kepada kita semua umumnya. Kepada Ukhti Zulia Suhari kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, sosialisasi media DD Hong Kong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe berlangganan YouTube DD Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian yang diselenggarakan DD Hong Kong. Acara selanjutnya yaitu kajian atau Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah ya. Screen-nya sudah muncul, Bu ya? Udah Ustadz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini yang penuh berkah ini kita berkumpul lagi dalam majelis yang mulia ini. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau ngaji model kayak gini, model begini nih, model media sosial, model Zoom, ngaji YouTube, itu dapat pahala nggak Ustadz? Itu jawabannya dapat pahala kita. Berkahnya dapat enggak? Berkahnya pun dapat juga. Jadi jangan ragu kita. Apalagi memang keadaan seperti ini, maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Zoom ini pun ada berkahnya juga. Mudah-mudahan berkah ini istiqomah kepada kita, hidup kita lancar, selesai masalah-masalah kita, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Allah. Ibu-ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kajian kita adalah mengenai judulnya adalah amal merupakan buah dari apa yang ada di hati. Ini kitab yang kita gunakan Al-Hikam. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Itu kalau yang pernah belajar bahasa Arab. Bahwa ini adalah kitab mengenai hikmah-hikmah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini luar biasa. Beliau ahli hikmah. Perkataannya nih
itu merupakan anugerah daripada Allah Ta'ala kepada beliau. Lisannya begitu melekat dalam hati ketika kita membaca kitab beliau. Nah, hikmah yang kita baca untuk siang hari ini adalah hikmah yang ke-9. Apa bunyi daripada kitab beliau? Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Di situ juga sudah ada artinya. Beragamnya, bermacam-macam jenis amal. Orang dia banyak amalnya. Ada yang dia suka zikir. Ada yang dia suka sholawat. Aku sholat sunat yang lebih dominan kulakukan. Kalau aku kurang sholat sunat, tetapi aku sering bersedekah. Nah, ini kan amalnya macam-macam ini. Beda-beda orang. Kesukaan orang itu terhadap amalnya beda-beda. Nah, apa yang menyebabkan amal seseorang itu dia berbeda-beda? Litanawwu'i waridatil ahwal. Sebab apa? Bermacam-macamnya, beragamnya anugerah Allah, pemberian Allah yang diberikan pada kolbu-kolbu hati-hati hambanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita macam-macam amal yang kita sukai tak perlu dipermasalahkan. Sebab apa? Allah menitipkan pada kita, kolbu kita, kesukaannya lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita mengenai ulama terdahulu. Sezaman beliau dengan Imam Syafi'i. Nama beliau Syaiban Ar-Rai. Cerdas luar biasa. Ulama-ulama dulu memang hebat-hebat. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ini guru dengan murid ini. Hebat-hebat. Hafal Quran sejak kecil, ketakwaannya, kecerdasannya luar biasa. Salah satu imam yang sezaman dengan beliau ini, Syekh Syaiban Ar-Rai. Maksud cerita ini adalah bagaimana ketika seseorang itu dia beramal, dia beda nanti hasilnya. Tergantung apa yang dalam hatinya. Sholat macam biasa. Dengan sholat yang luar biasa. Tentu berbeda. Nah, ini kita membahas tentang beliau ini. Beliau ditanya, Tuan, bagaimana jikalau orang, kalau dia sholat, contohnya sholat asar. Sholat asar kan 4 rakaat. Tiba-tiba lupa. Ini berapa ya kira-kira? 4 apa 3 ini? 3 apa 4? 3 apa 4? Ragu-ragu dia. Bagaimana nih Tuan? Apa yang mesti dilakukan musolli tersebut, orang yang sholat tersebut, ketika dia ragu-ragu, ini apa yang mesti dilakukannya? Beliau menjawab, kamu mau saya jawab mazhab kamu mau mazhab saya? Bening, pusing. Yang bertanya ini pusing. Udahlah Tuan, dua-dua sekalian. Yang mana Tuan ketahui, go. Maka beliau menjawab, kalau menurut mazhab kamu, orang yang dia sholat asar contohnya, 3 apa 4? 3 atau 4? Maka orang seperti ini, dia mesti ngambil bilangan yang paling kecil. Antara 4 dengan 3 yang paling kecil mana? 3 diambilnya. Ini diyakininya. Diambilnya 3, diyakininya 3 rakaat, kemudian ditambahnya 1. Sehingga menjadi 4 rakaat sempurna, dan dia di akhir rakaatnya itu sebelum salam, dia sujud sahwi. Oh betul Tuan, memang begitu mazhab kami. Kita mazhab Syafi'i itu memang begitu. Orang yang dia lupa, ambil bilangan terkecil, tambah 1 rakaat lagi, dan sempurnakan dengan sujud sahwi. Betul Tuan, itu mazhab kami. Bagaimana dengan mazhab Tuan? Maka beliau menjawab, kalau mazhab saya, menurut pendapat saya nih, karena beliau mujtahid juga, hebat orangnya. Kualitas beliau, spesifikasi keilmuan beliau udah cukup. Mujtahid,
Menurut saya, pendapat saya, mazhab saya, kalau orang yang dia lupa, di tengah sholat dia lupa, maka orang ini mesti disebat, mesti dipukul, mesti dirotan orang ini. Dipukul. Ya, mengapa begitu Tuhan? Bagaimana mungkin dia nih ketika dia di dalam sholat, dia menghadap Allah Ta'ala, Tuhannya, yang memberikan nafas, rizki, macam-macam Allah SWT bagi pada dia. Kok lupa dia? Yang orang seperti ini nih, nggak cocok seperti ini, kecuali dipukul. Begitu kata beliau. Kalau kita memang ini, lainlah pula. Kita ini memang sholat kadang lupa, kadang ya beginilah keadaan kita. Namun orang-orang yang tingkat tinggi, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, Tuan, orang yang punya 40 ekor kambing, berapa Tuan yang mesti dikeluarkannya zakatnya? Dia punya, di kampung punya 40 ekor kambing. Berapa Tuan yang mesti dikeluarkannya? Berapa ekor? Kalau orang punya 40 ekor kambing, udah cukup haulnya, setahun udah. Nisabnya sudah cukup 40. Berapa ekor Tuan kalau mau dikeluarkannya? Lagi-lagi beliau menjawab, kamu mau saya jawab dengan mazhab kamu apa mazhab saya? Kamu mau saya jawab dengan menurut pendapat imam kamu atau menurut pendapat saya? Dua-dua Tuhan sekalian. Maka beliau menjawab lagi, kalau menurut mazhab kamu, orang yang dia punya 40 ekor kambing, haul sudah, nisab sudah, lengkap. Maka orang seperti ini, dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Itu menurut pendapat mazhab kamu. Betul Tuan. Memang begitu mazhab kami. Kalau menurut Tuan macam mana? Bagaimana menurut pendapat mazhab Tuan? Kalau menurut, inilah jawaban beliau luar biasa. Kalau menurut pendapat saya, al-mal wa malikuhu lillah. Harta 40 ekor kambing dengan aku sekalian, ini semuanya punya Allah. Kalau diminta Allah Subhanahu wa taala semuanya, ku berikan semuanya. Lain ini memang. Maka hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Amal mereka ini beda ini. Muqarrabin ini lain. Amal yang dibuat oleh orang-orang baik merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Udah bagus sebetulnya. Cuma hanya saja menurut mereka yang tingkat level kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala beda memang. Ya, maksud cerita ini apa? Maksudnya ini memanglah mungkin kita belum mampu seperti para ulama-ulama terdahulu, muqarrabin orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah taala, wali-wali. Tetapi kita berusaha. Kalau kita sholat, memanglah kadang-kadang seringkali kita lupa nih. Seringkali lupa. Entah berapa rakaat lah, sholat sunat lah, malas dan sebagainya. Tetapi poinnya apa yang paling penting? Kita ini berusaha untuk memberikan yang terbaik pada Allah Ta'ala. Sholat kita, zikir kita. Sebab apa? Nanti akan menghasilkan amal yang berbeda. Sholat seseorang yang biasa dengan sholat yang luar biasa. Lain dia. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru. Jadi ketika seseorang itu dia beramal, akan ada efeknya. Hati yang bersih akan ada efeknya. Di perlakuannya, di amalnya. Dizahirkanlah apa yang di dalam qalbu itu terhadap kegiatannya, amalnya hari-hari. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita cerita Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada 2 imam besar, ulama besar, Nawawi dua-duanya yang terkenal di Nusantara. Di negara kita Indonesia terkenal 2 orang imam nih, 2 orang syekh ini. Syekh Nawawi dua-dua. Tapi satu Ad-Dimashqi. Kalau kita baca Arba'in Nawawiyah yang sering dibahas ustaz-ustaz kita, hadis Arba'in, hadis 40 ataupun Riyadus Shalihin. Ataupun kita majmu' itu ulamanya namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Ad-Dimashqi. Beliau orang Suriah.
Satu lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini beliau orang Nusantara kita, Banten. Namun jadi imam Masjidil Haram. Itu hebatnya orang Indonesia ini kalau memang sungguh-sungguh bisa jadi imam Masjidil Haram. Siapa beliau nih? Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi. Nah, beliau menceritakan dalam Uqud Al-Lujain, kitabnya itu. Bagaimana apa yang dikisahkan beliau? Ada dua orang. Ada dua orang. Dua orang ini bersaudara. Kita sebut namanya A dengan B. Si A itu berziarah kepada si B. A berziarah kepada si B. Sudah? Datanglah si A ini kepada si B. Sampai rumahnya disambut oleh istrinya si B. Tapi sambutan ini tajam. Lisannya tajam istri ini. Saya adalah saudara Abang Dabe. Dia kemana? Tak ada di rumah. Dia pergi ke hutan. Mati aja jadi suami itu. Tak ada gunanya jadi suami. Dimarah-marahinya. Istrinya tadi ini, istri B ini, mencaci maki suaminya. Terkejutlah. Yang si A ini terkejut. Apa nih cerita ini? Kok jawabannya kasar betul. Punya suami kok dimaki-maki. Datanglah si B daripada hutan. Karena zaman dulu bawa kayu bakar. Belum ada gas, belum ada. Masak-masak pun masih pakai kayu bakar. Si B datang dalam keadaan harimau di sampingnya. Harimau berkhidmat kepada si B membawakan kayu bakar. Wih, hebat betul ini. Saudaraku B nih datang. Mereka pun bercengkerama pulang. Tahun depannya si A datang lagi. Memang si A ini rajin kali. Memang rajin betul dia ini bersilaturahmi. Tahun depan datang lagi kepada rumah si B. Sampai di rumah si B disambut istri daripada si B. Jawaban daripada istri B ini lembut betul. Oh, saudaranya abang. Masya Allah, abang ini luar biasa. Suami saya betul-betul orang yang saleh, dipuji-puji setinggi langit. Baik betul dengan keluarga. Suara ataupun apa namanya pujian-pujian luar biasa. Kemudian datanglah si B daripada hutan, membawa kayu bakar, berpeluh-peluh, berkeringat, susah. Datang. Sehingga mereka bercengkrama, ketika akan pulang ditanya. Si A bingung ini, bingung. Tahun lalu bro, tahun lalu ya akhi, itu yang lalu tuh macamnya agak tajam lisannya. Yang lalu itu sepertinya kok kata-katanya kasar. Apa hal nih? Apa sebab? Maka beliau, si B tadi menjawab, wahai saudaraku, ketahuilah, yang tahun lalu itu istriku memang seperti itu. Lisannya tajam, akhlaknya buruk. Namun ketahuilah, berkat kesabaranku, maka Allah Subhanahu wa taala menundukkan harimau untuk berkhidmat kepadaku. Sehingga aku tak payah lagi, tak susah lagi untuk membawa kayu bakar. Namun istriku itu telah wafat, digantikan Allah Ta'ala dengan seorang wanita yang salihah, baik betul. Sehingga harimau tak lagi ditundukkan padaku. Aku membawa kayu bakar dalam keadaan susah payah. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita. Maksudnya apa? Artinya ketika seseorang itu dia bersabar, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Hatinya bersabar atas apa yang terjadi pada dirinya. Ada hadiah Allah yang Allah siapkan untuk dia. Satu lagi kisahnya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, orang Yaman. Ini memang kisah pasangan suami istri. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah memiliki suami, nah ini apa? Bagaimana kita cara menyikapi kita dengan keadaan suami yang macam-macam. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ini kita ceritanya memang laki-laki, tapi apa hikmahnya untuk kita juga yang perempuan. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, beliau ini terkenal wali. Terkenal beliau ini kekasih Allah Ta'ala. Kalau udah levelnya wali, doa itu makbul.
Maka beliau bermasalah dengan istrinya. Jadi memang kalau kita berumah tangga ini memang ada saja masalah. Kalau siap berumah tangga, siap untuk bermasalah. Syururu syahrin humumud dahrin. Siapa yang dia siap menikah, siap-siap pening kepala. Bulan madu honeymoon hanya only 1 month. 1 bulan aja. Habis itu selesai, setelah itu pening kepala. Yang inilah, yang itu, dulu beautiful lah, dulu very handsome, ganteng betul, rupanya sekarang macam-macam. Maka dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman Bajalaban pening kepalanya. Lihat bininya nih, istrinya nih pening kepala, asik, cerewet betul, pening kepala. Keluar rumah. Maka beliau ketika keluar rumah, sampai di hutan, suasana agak kurang bagus, maka beliau beristirahat. Ketemu dengan 2 orang, musafir juga. Mereka pun duduk. Sepakat mereka untuk cari makanan. Bagaimana cara cari makanannya? 2 orang tadi, mereka salah satunya berdoa. Ya Allah, sholat mereka. Sholat, setelah itu mereka doa pada Allah. Ya Allah, turunkanlah makanan. Turun makanan tiba-tiba. Qudratullah. Ini kisah-kisah memang zaman dulu. Kekasih-kekasih Allah ini memang pertolongan Allah tuh memang cash kadang-kadang. Langsung, tunai. Satu orang tadi dia doa. Ya Allah, berikanlah kami makanan. Turun makanan. Orang yang kedua pun doa juga. Ya Allah, turunkanlah makanan. Datang juga makanan. Syekh Abdurrahman Bajalaban itu luar biasa nih. 2 orang musafir ini bukan orang biasa nih. Betul-betul hebat mereka nih. Maka beliau, Syekh Abdurrahman Bajalaban, tes lah. Beliau nggak tahu nih. Nggak tahu diri beliau ini bahwa beliau adalah kekasih Allah, wali Allah. Memang seperti itu. Kadang kekasih Allah itu memang tak tahu bahwa diri beliau ini adalah kekasih Allah. Imam Mahdi nanti, itu beliau tak tahu bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Ketika mufakat para ulama, dengan tanda-tanda beliau baru diketahui. Maka Syekh Abdurrahman Bajalaban tadi doa. Teslah nih, doa pada Allah Ta'ala. Orang tuanya bisa. Mengapa aku tak bisa? Maka beliau doa. Ya Allah, turunkanlah makanan. Ini Syekh Ali bin Hasan Baharun menceritakan. Ini dalam Fawaidul Mukhtarah. Ini kisahnya bisa dirujuk. Beliau doa. Ya Allah, turunkanlah makanan. Ketika beliau doa, makanan yang turun itu lebih daripada 2 orang tadi. Double. Bukan satu makanan, banyak makanan. Terkejut 2 orang tadi. Lebih hebat mereka nih. Lebih hebat Syekh ini daripada kita. Maka 2 orang tadi yang keheranan tadi melihat Syekh Bajalaban tadi. Tuhan, apa rahasianya? Apa jurusnya ini? Mengapa Tuhan ini boleh untuk menurunkan makan sebegini banyak? Apa rahasianya Tuhan? Oh, tak akan kau kasih tahu. Sebelum kalian memberitahukan kepada saya apa jurus kalian. Kok hebat betul kalian diturun makanan. Maka beliau 2 orang tadi mengatakan, Tuhan, di daerah sini ada wali Allah, kekasih Allah. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalaban. Terkejut Syekh Abdurrahman. Berkat beliau, kami doa bertawasul atas nama kepada Allah Ta'ala atas nama beliau, maka Allah turunkan makanan. Beliau pun menceritakan, wahai saudaraku, akulah Syekh Abdurrahman Bajalaban. Beliau pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, beliau ceritakan hal ini kepada istrinya. Istrinya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya ini? Maknanya kesabaran itu, bersihnya kolbu, bersihnya hati, itu berpengaruh terhadap amal-amal kita. Bisa berubah keadaan ini. La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat kecuali la yabqa min wajhil ardi, tidaklah ada di muka bumi ini lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebab apa? Karena dengan zikir itulah, dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini masih dijaga Allah.
Maka dengan rahmat Allah SWT, kadang ujian ini banyak kepada kita. Kadang ujian ini banyak, bertubi-tubi, macam-macam. Contoh nih, cerita pasangan suami istri saja. Suami istri itu sering bermasalah. Kita sering bermasalah dengan orang. Tetapi dengan pasangan kita pun kadang lebih sering lagi bermasalah. Kenapa? Hari-hari jumpa, hari-hari ketemu, bosan, sering bermasalah. Maka dengan rahmat Allah SWT, di sini perlu adanya kesabaran. Kita kalau kita beraktivitas sehari-hari, lazimkan. Apalagi khususnya yang berumah tangga, lazimkan. Istiqomahkan. Apa yang diistiqomahkan? 3 kata sakti. Sering dibahas ahli-ahli psikologi ini. Apa perkataannya? Pertama, maaf. Kita ini bukan manusia yang banyak, kita banyak dosa, kita banyak salah. Mengaku kita. Ada seorang ibu, dia mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau nanti masuk WC, masuk kaki kiri ya, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diajarkan kepada anaknya. Kalau masuk ke WC, pakai kaki kiri. Iya, Ma. Kata anaknya. Tiba-tiba, namanya bundanya nih, mamanya ini, kebelet. Tiba-tiba masuk. Pakai kaki kanan, nggak baca doa lagi. Ditengok sama anaknya. Hati-hati kita, anak-anak kecil, khususnya 7 tahun ke bawah, itu mereka golden age. Mereka ini umurnya emas. Apa yang dilihat, apa yang mereka hari-hari saksikan daripada ayah bundanya, itu direkam oleh mereka. Lengket ini, memorinya jangka panjang. Ayah bundanya, neneknya, atuknya, kakeknya, perkataannya, perbuatannya. Maka misalnya kalau di rumah, kita nasihatkan. Kalaupun kita berada di rumah, baca Quran itu jangan di sudut-sudut. Jangan di dalam kamar. Enggak, baca Quran di tengah-tengah ruang tamu. Kalau baca Quran di ruang tamu, zikir di ruang tamu. Supaya apa? Nampak anak-anak. Nampak ahli keluarga kita, supaya dicontoh, bukan ria, bukan. Kemudian ada yang rahmat Allah. Jadi ketika seseorang ibu tadi, dia silap. Masuk seharusnya kaki kiri, dia tersilap karena kebelet nih. Maka ditanya sama anaknya, "Ma, tadi bunda tadi masuk ke WC pakai kaki kanan." Alah, diam aja. Gak usah banyak kali cakap, katanya. Marah dia. Nah, kalau seperti ini, bundanya tadi nih, mamanya tadi seperti ini, terekam dalam otaknya. Kalau bahasa kami ini, bongak kali nih. Banyak kali cakapnya mama nih. Banyak betul ini cakapnya mama nih. Bunda nih, cakap aja yang pandai. Amalkan tak mau. Nah, tak seperti ini. Jadi bagaimana ketika kita kebelet, silap kita. Datang nih anak, nak, bunda minta maaf. Tadi kita silap. Silap tadi. Salah mama tadi. Yang betul kalau kita masuk ke WC, kaki kiri, baca doa sebelum itu. Dan kita masuk dengan kaki kiri. Gitu yang betul. Oh iya, Mak. Ngaku kita, ngaku. Jangan tak ngaku. Udah salah tak ngaku. Kebiasaan kita, apalagi khususnya negara kita nih. Kalau kentut kita nih, diam-diam aja. Kalau kentut, diam aja, senyap aja. Nggak kayak orang Eropa. Pardon me, kan gitu. Mereka minta maaf. Kalau mereka kentut, buang angin, mereka pardon me. Minta maaf mereka. Yang pertama tadi apa? Kita minta maaf. Salah, minta maaf. Jangan ego kita ditinggikan. Oh, enggak. Nah, tak begitu. Yang kedua, kita kalau minta apa-apa, pakai kata tolong. Bang, tolong ambilkan Dinda minum. Nah, kalau kita bilang sama suami kita, panggilan itu lain tuh. Pakai kasih sayang. Jangan sama aja. Abangku sayang, abangku yang ganteng. Ah, gitu. Ibu-ibu nih, penting nih Bu ya, penting. Kita mesti belajar nada. Kalau kita minta sesuatu misalnya dengan suami, mungkin mudah-mudahan yang belum masih jomblo-jomblo pun Allah SWT cepatkan jodohnya. Kalau minta sesuatu pada suami, pakai nada.
Bang, ambilkan minum. Tak boleh begitu. Lain ini. Bang, ambilkan minum. Nadanya tak oke. Nadanya mesti manja-manja sikit. Bang, ada deh. Bang, tolonglah ambilkan Dinda minum boleh? Nada nih. Nah, anakku sayang, mama haus lah. Boleh adik ambilkan bunda minum? Nada minum. Itu beda. Nada itu berpengaruh. Bang, ambilkan minum. Kan lain ini. Nada itu berpengaruh. Maka tinggal rahmat Allah SWT, tadi kita ucapkan kata tolong. Dek, ambilkan minum, Dek. Seorang suami nih. Dek, ambilkan minum. Nggak pakai kata tolong. Beda ini hasilnya. Kalau dengan kata tolong, dia ada tawaduknya, ada merendahkan diri. Butuh pertolongan, berhajat kepada istrinya. Adindaku sayang, bisa tolong ambilkan abang minum. Kan seperti ini enak dia. Si istri pun ready bang, I'm go insyaallah. Langsung. Seperti itu. Yang kedua apa kata? Tolong. Yang ketiga, terima kasih. Setelah kita diberikan pertolongan oleh suami kita, oleh ananda kita, makasih ya bang, udah ambilkan adik minum. Makasih. Thank you very much. Kalau orang-orang barat kan seperti itu. Mereka sering kali untuk mengucapkan. Ada orang yang memberikan kepada pertolongan kepada kita. Terima kasih, terima kasih. Doakan. Jazakallah khair. Terima kasih. Nah kalau tiga kata sakti ini. Minta maaf, terima kasih, tolong. Tadi kita lazimkan dalam keluarga. Dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan kawan-kawan kita. Adem kita ini. Adem jadinya. Hadirin rahmatullah ta'ala. Jadi setiap daripada perbuatan kita itu yang dengan kesabaran itu ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang dia berbuat baik itu tak disia-siakan Allah Ta'ala. Saya ini sebagai seorang istri, saya kerja nih, saya yang nafkahi suami saya. Suami saya malas betul. Di rumah nggak kerja, tidur aja kerjanya. Dia mengatakan itu. Maka datang kepada seorang syekh. Tuan, bagaimana nih keadaan suami saya? Apa yang mesti saya buat ini? Suami saya tak kerja. Suami saya ongkang-ongkang kaki aja. Tak ada yang dibuatnya. Dia hanya tidur-tidur aja di rumah. Bagaimana nih Tuan Syekh? Apa yang perlu saya buat? Syekh tadi jawabannya aneh pula. Kamu istiqomah dengan perbuatan kamu. Niatkan kamu berkhidmat pada suami. Cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin, kalau saya lah menjawabnya mungkin. Udahlah, ceraikan aja lah. Tak usah lagi. Datangnya kau cari suami lagi. Mungkin kalau saya begitu. Tapi saya ini lain jawabannya. Kamu bekerja, silakan bekerja. Cari ridha Allah Ta'ala. Niat untuk berkhidmat kepada suami. Maka beliau pun buat. Diikutinya saran daripada syekh tersebut. Dia pun buat kerja, dia yang nafkahi. Sebetulnya hukumnya laki-laki yang wajib menafkahi perempuan. Ini tidak. Gara-gara jawaban syekh tadi, dia buat. Lillahi ta'ala. Ingat ya Bu ya, bahwa suami pahalanya beda, istri pahalanya beda. Ini enggak sama ini. Seorang suami yang tadi dia sabar kepada istrinya yang rewel tadi macam-macam tadi, itu pahalanya ada. Istri yang dia berusaha untuk berkhidmat kepada suami, itu ada pahalanya tersendiri. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beberapa lama, Allah buka pintu hati daripada si suami. Oh, kerjalah aku. Aku coba jualan-jualan. Mudah-mudahan ada rezeki. Sudah mau. Kemudian setelah beberapa saat, mereka pun berhasil. Dua-duanya alhamdulillah sudah berhasil ekonominya. Ada yang rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa kita ini berusaha. Kita berusaha. Memang amalan kita belumlah yang terbaik. Namun kita berusaha mempersembahkan amal kita yang terbaik untuk Allah SWT. Hadirin rahmati Allah. At-takhalluq bi akhlaqillah. Jadi tadi hasil daripada kolbu yang bersih, hati yang bersih, maka timbul nanti sifat-sifat, aktivitas, amal-amal yang luar biasa.
Maka kita perlu, untuk apa perlunya? Kita perlu berakhlak, biakhlakillah. Berusaha meniru sifat-sifatnya Allah. Ustaz, kan sudah ada Asmaul Husna. Asmaul Husna kan sudah ada 99. Itu mengapa ada sifat 20 ya? Mengapa ya sifat 20 itu ada? Apa enggak cukup rupanya? Apa namanya? Hanya sifat Asmaul Husna. Mesti ditambah lagi sifat 20. Bagaimana nih Ustaz? Ada yang rahmati Allah SWT, itu dua-duanya sifatnya adalah sifat Allah Ta'ala. Sebetulnya sifat-sifat Allah SWT la tuhsa. Tidak bisa dihitung. Banyak betul sifat Allah nih. Semua sifat kebaikan dinisbatkan kepada Allah SWT. Yang disebutkan Rasulullah SAW itu 99, hanya 99. Itu yang disebutkan Nabi. Namun sifat yang lain ada. Nah, sifat 20, mengapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau meringkasnya dalam sifat 20? Itu karena adalah sifat-sifat ketuhanan. Ini sifat-sifat semuanya adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Ini sifat-sifat Tuhan. Wujudnya Allah Ta'ala tidak didahului oleh sesuatu apapun. Qiyamu binafsi. Ini sifat-sifat Tuhan. Makhluk tak bisa. Tapi kalau sifat dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Kita punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kasih sayang. Kita pun punya sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Syadidul iqab. Kita pun punya sifat pemarah juga. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berusaha. Apa yang kita usahakan? Berusaha meniru sifat-sifat Allah. Maka tadi kembali ke awal tadi. Bahwa orang itu ada beda-beda. Amalnya itu beda-beda. Ada orang yang dia ini dermawan. Dia lebih suka sedekah. Kalau amal sunnah lainnya kurang. Kalau baca Quran kurang. Sedekahnya yang kuat. Lembut kali hatinya. Hatinya lembut, sikit-sikit iba dengan orang, ngasih uang. Iba dengan orang, ngasih makan anak yatim. Iba dengan orang, bahkan makan dengan kawan-kawan. Senang dia untuk sedekah. Mengapa seperti itu? Karena dia mewarisi sifat ghaninya Allah. Allah Maha Kaya. Jadi ketika dia keluar hartanya, itu dia nggak ragu. Ini harta nggak berkurang. Ini harta tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad. Pasti berkah hartaku. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepadaku. Itu yakinnya beliau seperti itu. Kenapa? Karena sifat ghaninya masuk dalam hatinya. Dia sedekah, dia infak, dia zakat, dia wakaf. Nah, sekarang sudah dianjurkan, bahkan pemerintah mau menganjurkan kita untuk berwakaf uang. Nah, silakan kita untuk berwakaf uang, sudah dianjurkan. Berapapun kira-kira kita beli batu bata, untuk buat madrasah dan sebagainya, kita infakkan harta kita wakafkan. Yang ini untuk wakaf, dia lain dia, beda. Ada yang rahmat subhanahu wa ta'ala, itu tadi, satu orang dia dermawan sebab mewarisi sifat ghaninya Allah. Ada yang kedua, dia warok. Dia warok betul. Sikit-sikit dia memang makanan betul-betul dijaga. Di Banten dulu ada Syekh Buya Ad-Dimyati. Buya Ad-Dimyati ini memang ulama besar di tanah Banten. Mungkin ibu-ibu yang tahu, beliau memang termasuk kekasih Allah Ta'ala. Amalannya itu nggak sanggup kita sepertinya. Saya pun belum sanggup untuk mengikuti beliau. Apa amalan beliau nih? Kalau baca Quran itu 30 juz satu hari. Hafiz Al-Quran. Anak-anaknya pun hafiz Al-Quran. 30 juz satu hari. Beliau zikirnya pun Masya Allah banyak betul. Mursyid. Mengaji tiap malam bangun sampai subuh mengaji. Tafsir At-Tabari panjang betul 1 meter kitabnya tafsir. Tiap malam dibuat. Itu salah satu rahasia kekuatan badan beliau seperti itu. Makanan beliau itu betul-betul dijaga. Beliau tidak mau makan kecuali daripada hasil panen sawah beliau. Itu Syekh Buya Ad-Dimyati Al-Bantani. Nah, mengapa beliau seperti itu? Warok betul. Karena beliau mewarisi takut akan azab Allah Ta'ala. Takut, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Takut beliau. Nah, itu sifat mewarisi syadidul iqabnya Allah Ta'ala. Ada yang rahmat semua Ta'ala, maka kita berusaha
berusaha. Sifat-sifat kebaikan daripada Allah Ta'ala berusaha kita penuhi. Hadirin rahmati Allah, ini apa namanya itu tadayun, mengamalkan agama. Jadi ketika seseorang itu dia berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Ta'ala, hasilnya beda. Kan kita ingat cerita anak Nabi Adam, 2 orang, Qabil dan Habil. Dua-duanya beribadah. Dua-duanya ibadah. Satu paham dia, oh aku korban. Apa korbannya? Gandum. Yang buruk-buruk itu untuk Allah Ta'ala. Qabil ini begitu. Pemahamannya, dia ini seorang petani. Gandum-gandum yang buruk-buruk itu untuk Allah. Yang bagus-bagus disimpannya. Itu pemikirannya. Dia tanam gandum-gandum, padilah di negara kita. Yang bagus-bagus disimpannya untuk makannya. Yang buruk-buruk untuk Allah Ta'ala. Beda pemahamannya dengan Habil. Habil ini peternak. Punya kambing kibas yang gede, yang besar, tanduknya besar, tegap badannya, hebat. Nah, itu untuk Allah Ta'ala. Siapa yang diterima? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima adalah pengorbanan Habil. Maka hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, kita berusaha mengamalkan agama itu sebaik mungkin. Nah, tadayun ataupun mengamalkan agama itu ada 2. Ada suluki, ada ma'rifi. Suluki ini apa suluki? Suluki ini beramal dia zahir saja. Ada pasangan suami istri. Kalau si suami ini dia ada ilmunya, sering mengaji, duduk dalam majelis taklim sering. Si suami ini kalau ada majelis taklim go dia, terbang terus, hadir. Majelis salawatan hadir, majelis ilmu hadir, semangat. Si istri dia di rumah aja. Tapi dia kalaulah baca Quran, panjang baca Quran. 2 juz bisa 1 hari. Kalau sholat sunat, tahajud malam, itu bangun jam 3 malam, sholat sampai subuh. Itu amalannya. Si istri ngomong, abang nih banyak kali ilmu abang. Abang nih ilmu aja yang banyak, amal tak ada. Sebab suaminya kurang sholat tahajud. Suaminya kurang untuk amalan ibadah-ibadah sunat itu kurang. Itu suaminya. Alah adik, banyak kali ibadah aja yang banyak. Belajar tak mau. Nah, tak mau untuk hadir dalam majelis taklim. Jadi 2 orang ini, mereka saling marah-memarahi. Saling mencaci satu sama lain. Yang baik bagaimana? Tak begitu. Dua-duanya saling mendukung. Ada orang yang disemangat baca Quran, silakan baca Qurannya diteruskan. Kalau dia semangat itu ada kesempatan untuk bersedekah, silakan bersedekah. Tak usah kita paksakan. Kita mesti ini amalan ini daripada tuan guru kita ini mesti kita amalkan. Memang kita amalkan. Kadang dia ini udah punya amalan tersendiri. Amalannya dia di makomnya adalah makom sedekah. Satu lagi makomnya dia di makom untuk sering baca Quran. Jadi tak perlu dipertentangkan. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, ada orang yang dia belum menikah. Ini ada 3 orang. Dia belum menikah, 1 sudah menikah, 1 pekerja. Orang yang dia belum menikah, istilahnya dia waktunya banyak. Ketika dia selesai bekerja, dia mau baca Quran, silakan. Nah, ada seorang yang dia menjadi seorang suami. Ibadahnya kurang. Apa ibadahnya? Ibadahnya kerja, cari nafkah. Sungguh-sungguh cari uang untuk menafkahi anaknya, istrinya, untuk sekolahnya, untuk mondoknya. Nah, ibadah seorang jomblo tadi beda udah dengan orang yang menikah. Satu lagi, seorang pekerja. Ini jam 8 pagi sampai jam 12 adalah jamnya untuk bekerja. Kok dia baca Quran di waktu jam kerja? Nggak boleh. Siapa yang dia membaca Quran ketika jam bekerja, nggak boleh. Tugasnya apa? Dia pekerja sebaik-baiknya. Ada PNS yang dia ketika jam kerja malah ngeluyur dia ke mall. Nah, ini tak sesuai dengan kode etik dan tak sesuai dengan akad untuk bekerja. Nah, ketika seseorang itu dia bekerja jam 8 sampai jam 12 akadnya, itulah sebaik-baik amal. Kalau mungkin nanti jam 10 ada istirahat, dia mau baca Quran,
dia mau sholat duha, silakan, tak ada masalah. Kenapa? Karena itu waktu istirahat. Tetapi ketika waktu bekerja, hendaklah dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Imamun adil. Tugasnya anggota DPR, tugasnya presiden, raja, itu tugas mereka. Amal mereka yang terbaik itu apa? Amal mereka yang terbaik itu adalah adil. Imam itu, seorang presiden itu, seorang raja, nggak sholat sunat, dia nggak baca Quran, dia cukup adil saja, tidur aja, malam tidur aja. Tapi ketika dia bertugas, surat-surat itu dibacain semua, tidak ada kesilapan-kesilapan diusahakannya, berbuat adil itu amal yang terbaik. Dia termasuk 7 orang yang dinaungi nanti di akhir kiamat. Walaupun dia nggak baca Quran, dia nggak sholat sunat. Sebab apa? Amalan bagi seorang yang memiliki kekuasaan berbuat adil. Itu udah tinggi tuh. Udah di bawah naungan Allah Ta'ala. Aman di akhirat. Sebab dengan kekuasaannya digunakannya untuk keadilan. Untuk meningkatkan keislaman. Marwah Islam di mata orang-orang yang non-muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala at-tadayyun tadi, kita beragama, maka tadi ada suluki. Dia zahirnya saja, ada ma'rifi. Kadang seorang ustadz banyak pengetahuannya sehingga kurang amal ibadahnya. Seorang yang alim kadang kurang amal ibadahnya, tapi dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, ini ma'rifi, pengetahuan ditransfernya terhadap muridnya. Sehingga muridnya sholat sunat, zikir itu mengalir semuanya pahalanya kepada ustadz tersebut. Ini sampai jam berapa kita ini kira-kira? Halo? Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Mungkin jika mungkin ada pertanyaan, boleh kita buka. Terima kasih Ustadz. Ini waktunya tanya jawab. Silahkan sahabat-sahabat semua yang mau tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di luar tema nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, silakan. Ya, gini Ustadz, kan misalkan ya suami sudah nggak bisa untuk jangka berapa tahun dia itu nggak bisa menafkahi gitu ya. Terus sedangkan anak itu sedang mondok. Terus kalau misalkan di Indonesia itu kayaknya tuh untuk menafkahi anak itu kurang gitu loh. Kalau misalkan tetap kerja di sini dalam jangka 2 tahun lagi itu untuk perkembangan anak itu bagus nggak Ustadz? Anak posisi lagi di pondok. Itu Ustadz, minta pertimbangan Ustadz. Terima kasih. Jadi ini pengorbanan ibu. Itu pengorbanan ibu. Jadi yang pertama tadi kalau kita lihat cerita Syekh tadi, pertama niatnya khidmat. Yang dicari Allah Ta'ala. Yang pertama, niatkan yang dicari Allah Ta'ala. Yang kedua, khidmat keluarga. Khidmat keluarga. Jadi kita mohon pertolongan. Ya Allah, bantu aku. Tunjukkan aku jalan kebenaran. Yang mana sebaiknya? Yang mana sebaiknya yang mesti kulakukan? Nah, anak di pondok, sedangkan saya di sini. Bagaimana untuk perkembangan anak saya? Maka ibu lihat kondisi ibu dan kondisi keluarga. Mana yang lebih manfaat? Mana yang lebih maslahat? Zahirnya itu ditimbang-timbang. Kalau saya begini akan begini. Kalau yang begini akan begini. Pertimbangkan secara matang. Karena kita tak bisa untuk mengandalkan, oh Allah Ta'ala saya tidak. Logika juga main. Kemudian logika kita juga ikut. Setelah kita putuskan, tulis nih. Satu, kelebihannya kekurangan begini. Yang kedua, kelebihan kekurangannya begini. Nah, kita bandingkan, mana yang terbaik. Setelah itu kita kita haturkan, kita laporkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, bagaimana nih? Mana yang terbaik? Jadi kita banyak sholawat. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saya mana yang terbaik di antara kedua ini, berkah daripada sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kurang lebih. Terima kasih Ustaz.
Silakan Bu, jika ada yang lain. Ayo siapa lagi sahabat-sahabat semua yang mau bertanya silakan. Jangan kalian. Mungkin cukup mungkin Bu. Ada yang tanya. Oke, mungkin cukup kira-kira. Biar saya closing statement. Ya, ini Ustadz ada lagi yang mau bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat Bu mikrofonnya. Nah, ini Ustadz, jika melaksanakan gini, waktu sholat subuh, sholat subuhnya kan belum masuk. Ya. Waktu sholat subuhnya jam berapa? Jam 5.20-an. Ya. Terus kita bangun tiba-tiba kita melaksanakan sholat subuh. Belum masuk waktunya. Ya. Tapi pas inget ternyata saya melakukan sholat subuh itu belum waktu masuk, tapi pas inget waktunya udah habis. Itu bagaimana Ustadz sholatnya? Terima kasih Ustadz. Ya, sholatnya nanti silakan diulang lagi Bu, ketika nanti sudah waktunya, karena silap gitu. Mungkin bangun tidur, mungkin gelap semua, jadi nggak ada yang dilihat mungkin. Nah, jadi ketika orang yang seperti ini belum masuk waktunya ataupun sudah lewat waktunya, dua-duanya ini keadaan seperti ini dia wajib kita laksanakan pada waktunya. Jadi, kalau orang yang dia terlewat waktunya, dia wajib mengqadha. Orang yang belum masuk waktunya, berarti dia tidak melaksanakan syarat-syarat sholat. Salah satu syaratnya sholat adalah masuk waktu, menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Jadi orang yang dia tidak melaksanakan di waktunya tadi, nanti dia ulang lagi sholatnya. Kapan ulangnya? Secepatnya. Nah, secepatnya. Kapan ada waktu, silakan secepatnya. Jadi termasuk dia kalau memang sudah lewat waktu, nanti termasuk dengan sholat qadha, sebagai sholat qadha. Ya, gitu. Ya. Ya, mungkin ada lagi sahabat-sahabat semua yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa balasannya untuk orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang dia ada riwayat. Walaupun memang dipermasalahkan status hadisnya. Orang yang dia ketika meninggalkan sholat waktu sholat zuhur, dia nggak mengerjakan sholat zuhur. Itu dosanya bagaimana? Yang pertama itu termasuk dosa besar. Karena apa? Kita diberikan nikmat Allah Ta'ala banyak. Kita bekerja untuk mengharapkan imbalan daripada Allah Ta'ala. Ini orang udah dikasih nikmat, kita baiklah sama orang. Tapi ketika kita minta tolong dengan dia, satu hal kecil saja. Kita tiap bulan kasih uang dengan dia, bahkan ribuan dolar, kita berikan kepada dia. Berharap dia itu mengikuti apa yang kita minta. Ini orang yang sepertinya sudah diberikan nikmat, nafas dan sebagainya, rezeki, keluarga dan sebagainya. Kok dia tidak melaksanakan sesuai perintah Allah Ta'ala? Nah, orang seperti ini tidak beradab. Orang seperti ini nggak kenal dengan Allah Ta'ala. Itu kaji tasawufnya seperti itu. Nah, kalau ikobnya, azabnya apa kira-kira kalau orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja? Hukumnya, kalau jadi ada ulama berpendapat dalam kitab Mi'ana atau Libin itu. Ini orang seperti ini mesti disuruh kembali tobat. Jadi memang kalau pemerintahan Islam itu orang seperti ini dicari nanti, suruh laksanakan sholat. Kalau dia
alasannya karena malas. Ini secara hukum fikihnya dulu, hukum fikihnya. Kalau dia tidak melaksanakan sholat karena malas, berarti dia fasik ini. Nah, diminta untuk tobat. Tapi kalau dia memang, nggak ada nih, sholat tak wajib, ini sudah kufur ini. Orang seperti ini sudah murtad. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, namanya itu sudah ada di neraka. Berapa lama dia ketika dia meninggalkan sholat, sekali dia meninggalkan sholat, berapa lama di neraka? Satu hukum. Satu hukum ini adalah 80 tahun di akhirat. 80 tahun di akhirat, dikali 1000 tahun di dunia. Akhirat lah itu, Bu. Itu orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka, sholat ini anugerah Allah. Sholat ini kita jadikan bukanlah sebagai masalah. Siapa yang dia sholat, nanti masalahnya Allah akan bantu. Siapa yang sholat, ini anugerah. Rasulullah SAW ketika diangkat ke langit, di Isra Mi'raj itu beliau dapat hadiah sholat. Sholat ini apa ini sebetulnya? Ini anugerah hadiah. Kalau kamu punya masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu punya masalah, wahai hambaku, cari pertolongan aku itu dengan sabar, kamu sholat. Nanti terbuka pikiran kamu. Energi positif itu ada di dalam sholat. Usahakan sholat. Ustaz, saya sholat tambah pening aja. Sholatnya nggak betul. Sholatnya yang silap. Sholatnya masih bercampur aduk dengan macam-macam. Loh, terus bagaimana Ustaz kalau kita mau sholat supaya dapatkan hakikat yang betul-betul sholat itu bagaimana? Sebelum sholat kita zikir dulu. Apa yang sebelum sholat itu berpengaruh di dalam sholat. Apa saja yang dibuat sebelum sholat berpengaruh di dalam sholat. Sebelum sholat, picit-picit nih, tahap apa ini? Status yang ini cerai, yang ini kawin lagi, yang ini cerai, yang ini kawin lagi, status. Dilihat nih. Akhirnya apa? Ketika di dalam sholat teringat, artis ini baru cerai, yang ini artis ini baru kawin lagi. Masuk di dalam sholat. Tapi kalau sebelum sholat, baca Quran. Innalladzina qalu rabbuna, dibacanya Quran. Sebelum sholat zikir. Dengan harapan, dengan zikirku, dengan baca Quranku, ya Allah berikanlah aku hakikat sholat, keberkahan sholat. Maka sholatnya akan khusyuk. Maka kalau seseorang dia sholatnya sudah khusyuk, ini pertolongan Allah cepat datang. Kita ini punya masalah besar, banyak ini masalah kita. Nah, kita minta pertolongan pada Allah Ta'ala, betul-betul sholat kita. Ma'rifatullah, kenal dengan Allah Ta'ala. Siapa yang dia ketika sholatnya nggak lezat, sholat nggak enak, zikir nggak enak, baca Quran nguap-nguap, asal sedikit baca Quran, ngantuk aja, ngantuk. Mau baca Quran ngantuk tiba-tiba. Mata pun ngantuk, goyang-goyang lagi. Ini berarti bacaan Qurannya nggak lezat, sholatnya nggak lezat, zikirnya nggak lezat. Berarti kolbunya ini, hatinya bermasalah. Hatinya apa? Bermasalah, kotor ini, jorok betul ini. Maka perlu dibersihkan. Zikirnya diperbanyak, baca Quran diperbanyak. Ustaz, saya nggak khusyuk nih, baca aja terus. Siapa yang zikirnya nggak khusyuk, siapa yang sholatnya nggak khusyuk, berusaha terus. Kita belajar sholat, kita belajar baca Quran, kita belajar zikir terus sampai kita mati. Sehingga Allah SWT anugerahkan kepada kita hati yang bersih dan lezat dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan seperti itu, kira-kira. Ya, ada lagi kira-kira? Ya, Ustadz mau tanya lagi. Ini teman sebelah saya mau tanya. Coba, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalnya seorang suami itu tidak bisa memberi nafkah. Halo? Suaranya hilang, Bu. Mohon diulangi. Halo, suaranya putus-putus, Bu. Batin secara benar, terutama jika sisa lahir dan batin. Halo, boleh diulangi, Bu, dari awal? Kita sebagai istri itu, kalau misalnya kita meminta bercerai, itu kita berdosa atau Allah melaknat atau bagaimana gitu, Pak Ustadz? Saya belum tahu dari awalnya, tadi terputus-putus. Boleh diulangi, Bu? Oh iya.
Terputus-putus lagi. Mbak. Ya, jadi tidak bisa memberi nafkah lahir, tidak bisa memberi nafkah batin karena ada sesuatu lah, itu jarang sekali, bahkan kadang sampai 3 bulan lebih tidak memberi nafkah lahir. Kira-kira jika seorang istri meminta bercerai dari suami yang seperti itu, kita berdosa atau kita dilaknat atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, poinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di buku nikah itu ada syarat-syarat, itu ada rukun-rukun. Di situ dituliskan siapa yang tidak memberikan nafkah beberapa bulan, nah itu silakan. Silakan kalau kita mau mengajukan. Jadi tadi ya, kalau menikah itu penting, mesti ada bukunya. Jangan nikah tak ada buku. Itu penting, ada bukunya. Nanti karena ujungnya akan panjang. Ujungnya akan panjang untuk kepentingan si laki-laki ataupun si perempuan. Jangan nikah di bawah tangan. Jangan nikah siri, tak usah. Itu ilegal. Kalau ada tuan syekh, tuan guru yang menikahkan siri, ini ilegal, bertentangan. Bisa dipenjara nanti tuan syekhnya itu. Bisa dipenjara, tuan guru tadi, ada pun ustadz tadi. Jadi menikah mesti ada buku. Kenapa pentingnya ada buku? Karena untuk pengurusan nanti ketika dia menikah ataupun dia bercerai. Ada bukunya. Banyak kasus yang karena tidak ada buku, nanti pernikahannya jadinya tak diakui negara. Nanti ketika untuk harta warisan, dia menjadi istri yang siri. Sedangkan istri yang pertamanya masih hidup. Nah istri yang pertama yang sah, ini yang dapat harta. Nanti yang istri siri karena nggak ada data-data, nanti tak bisa dipertanggungjawabkan dan tak dapat harta warisan. Nah tadi, ketika seorang istri, bagaimana ini? Bolehkah seorang istri itu meminta cerai pada suami? Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Kalaulah memang ketika suami dia tak mampu, baik zahir ataupun batinnya untuk memberikan nafkah terhadap istri. Terus istrinya berdosa atau tidak? Nggak berdosa. Kalau memang si suami nggak tanggung jawab, lari-lari aja, apalagi dosa dibuatnya. Kita bekerja mati-matian di sini, dia buat hal juga di sana. Itu nggak sesuai dengan syariat. Silakan kita laporkan kepada KUA, Kantor Urusan Agama. Silakan laporan saya minta bercerai. Mudah-mudahan nanti Allah SWT berikan yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Nah, jadi boleh saja. Kalau hukumnya boleh, boleh. Namun kita pikirkan tadi, apa maslahatnya, bagaimana pertimbangannya secara syariat itu suami ini bagaimana. Kalau tadi misalnya suami tadi dia puasanya dijaganya, sholatnya dijaga. Ini tak model seperti itu. Ini dia puasa pun tidak, sholat pun tidak, macam-macam dibuatnya, uang dihabiskannya. Ini tak sesuai. Nah, silakan kalau mau berpisah dengan cara yang baik dan dilaporkan kepada KUA, Kantor Urusan Agama. Tidak masalah. Ya, silakan lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita nikah, ada buku nikah ya. Nah, tapi saya kan sudah dipulangkan dengan suami ke orang tua. Nah, sekarang ini saya mengurus surat cerai agak kesulitan karena saya memiliki buku nikah, tapi di KUA negara tidak tercatat. Gitu loh Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Berarti waktu kemarin itu mungkin KUA-nya yang bermasalah, berarti pendataannya yang tidak betul. Karena gini Pak Ustadz, ini ya maksud saya percaya nggak percaya memang dari keluarga pihak laki dia tidak beres. Maksudnya dia memang saya dengan suami tidak ada pacaran, tidak apa. Maksudnya kami tuh modelnya dijodohkan. Keluarga saya tadinya tidak setuju, tapi kenapa kami bisa nikah kami juga nggak tahu. Nah akhirnya itu semua mengurus surat pihak laki. Nah karena dia sudah memulangkan, saya kepingin bikin surat cerai dari sini. Atau orang keluarga saya yang mau ngurus. Tapi kemarin ditelusurin, pas kami mengajukan, di pengadilan agama tidak bisa. Karena itu buku nikah katanya tidak tercatat di KUA negara gitu loh. Makanya saya lagi bingung sekarang itu Pak Ustadz. Itu gimana? Sedangkan suami saya sekarang ini karena pihak suami mau nyelakain saya, dia celaka, jadi dia ibaratnya sekarang
setengah nggak waras, maksudnya ingatannya separuh sudah nggak ini gitu loh. Ya. Itu gimana Pak Ustadz? Oke Bu, jadi ini permasalahannya adalah permasalahan mahkamah, pengadilan. Ya. Jadi kalau masalah pengadilan yang memutuskan itu adalah hakim. Kalau kami seperti saya ini, yang saya bukanlah duduk di KUA. Itu ketika ada permasalahan suami istri, ketika seorang istri dia minta cerai, ini tolak 1, tolak 2, ataupun tolak 3, itu yang memutuskannya adalah Tuan Kadi. Tuan Kadi yang ada di KUA. Maka urusan ibu seperti ini, itu fatwanya. Itu yang berwenang, jadi yang menikahkan sebetulnya. Ada perempuan yang dia tak ada wali. Perempuan yang dia tidak ada wali. Dia ingin menikah. Walinya udah meninggal semua, nggak ada lagi. Dia terpencil lah misalnya. Dia nggak ada wali. Bagaimana nih? Siapa yang menikahkan dia? Yang menikahkan dia, yang wajib siapa? Presiden Jokowi yang wajib menikahkannya. Ya, mana sempat itu Presiden Jokowi kan sibuk. Oke, karena beliau sibuk, diwakilkan. Pada siapa? Menteri Agama. Nggak sempat juga Menteri Agama sibuk. Terus, ujungnya adalah KUA, Tuan Kadi. Maka ketika permasalahan apa saja seputar pernikahan, perceraian, itu diputuskan oleh Tuan Kadi. Maka Ibu nanti datang lagi ke pengadilan. Urusan saya seperti ini, sekarang saya minta fatwa. Saya minta keputusan, apa yang mesti saya buat? Oh, tak begini. Jadi ketika nanti keputusan apa yang diputuskan oleh Tuan Kadi di sana, itu yang Ibu buat. Kalau surat nikah yang lama tidak berlaku, sudah berarti pernikahan tidak berlaku. Tak berlaku lagi. Silakan kalau mau urus istilahnya mau menikah dan sebagainya, silakan. Oh, ini kita mesti cek dulu nih. Nah, dicek dulu nanti ditelusuri. Jadi nanti Ibu datang minta fatwa ini bagaimana nih kira-kira? Keputusan bagaimana? Kalau memang dibatalkan suratnya, dibatalkan pernikahannya, memang tak berlaku lagi, silakan. Nah, seperti itu Bu kira-kira. Oh gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena terbatasnya waktu, jadi sesi tanya jawab kita tutup sekian, dan jika masih ada yang mau tanya silahkan hubungi ke nomor 852-524-82419. Terima kasih untuk sesi tanya jawab, dan dilanjutkan untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kepadanya kami aturkan. إلى هدية النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. ألهمنا إلهام الملائكة المقربين. Warzuqna fahmal anbiya wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Hayy, ya Qayyum. Kami termasuk orang-orang yang jauh daripada tanah air ya Allah. Kami adalah termasuk orang-orang yang jauh daripada keluarga ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada zat yang kami laporkan kecuali kepada Engkau wahai Allah. Ya Allah, bantulah masalah-masalah kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami, Allah. Angkat penyakit-penyakit kami, ya Allah. Engkau tunaikan seluruh daripada hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Hayy, ya Qayyum. Kami lemah, ya Allah. Tak ada yang kuat, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, ya Allah. Kami sangat sulit, ya Allah. Kami lemah, tak berdaya, ya Allah. Kami jauh daripada keluarga, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah diri kami, ya Allah. Amal kami lemah, zikir kami, baca Quran kami. Ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk mendekatkan amal kami kepada Engkau, ya Allah. Bantu kami untuk lezat dalam salat, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk lezat dalam zikir, ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Hayy, Qayyum. Berkah Nabi Muhammad SAW, bantulah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Mungkin jika ada kesilapan-kesilapan, saya minta maaf kepada para ibu-ibu sekalian. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Sebelum kita tutup acara kajian online sudah selesai, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.